minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini, kembali kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan anugerah untuk kita semuanya berupa kelapangan, kebeningan, hati yang bersih, hati yang tulus dan ikhlas, agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula, menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah, kita masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Di tengah kita mendapati kini betapa satu persatu orang-orang yang berada di dekat kita, baik ayah dan ibu, saudara kita sendiri, sanak dan kerabat, tetangga, satu persatu telah kembali kepada Allah. Dan betapa Bapak dan Ibu kalau seandainya kita memperhatikan benar secara seksama bahwa betapa banyaknya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang telah mengingatkan kepada kita semuanya betapa penyesalan sangat mendalam dialami oleh sebagian dari mereka yang telah kembali kepada Allah. Seraya bermohon kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk kembali ke alam dunia ini, meskipun hanya sehari saja, agar mereka dapat melakukan amal-amal kebaikan, beristighfar mohon ampun kepada Allah atas segala yang tidak mereka lakukan dalam perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Semoga hal ini Bapak dan Ibu dapat kita sikapi secara seksama bahwa sesungguhnya apa saja yang Allah sajikan di dalam Al-Quran adalah merupakan bentuk kecintaan Allah kepada kita semuanya. Allah hanya menginginkan yang terbaik untuk kita semuanya. Allah menginginkan agar fitrah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita rasakan sepenuhnya secara hakiki di dalam kehidupan ini. Dan tentunya kalau seandainya kita menyadari akan keberadaan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sepatutnya lah kita tidak melakukan segala sesuatu melainkan hanyalah yang diridhoi, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama pula di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini Bapak dan Ibu, tiada lain yang kita lakukan berupaya untuk saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan bahwa sesungguhnya keberadaan kita setiap pagi seperti ini bukan hanya sekedar kemauan kita semata, tetapi izin Allah yang berlaku untuk kita semua. Betapa mudahnya bagi Allah untuk menghadirkan alasan di dalam diri kita apabila kita tidak menginginkan hadir di dalam pertemuan ini. Namun Allah berikan kemantaban bagi kita semuanya. Allah jadikan kemantaban hati kita itu sehingga menjadikan awal kehidupan pada pagi hari ini. Begitu kita terbangun dari tidur kita, sudah berniat kita
dan bahkan berikhtiar kita dengan menyiapkan diri sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar untuk berjumpa dengan para sahabat atau siapapun yang berada di dalam forum ini, namun sejatinya dan hakikatnya kita ingin berinteraksi secara private, secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menelusuri di dalam kita membaca, melantunkan setiap huruf kata dan ayat yang terhimpun dan terjalin begitu indahnya di dalam setiap ayat yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Maka sesungguhnya betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita bangga dan bahagia apabila berjumpa dengan seorang tertentu yang ternama atau boleh jadi yang diagungkan dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Padahal setiap pagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berinteraksi dengan Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini dan menciptakan para nabi dan rasul dan menciptakan setiap orang yang boleh jadi kita hormati dan kita muliakan dan kita kagumi di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan atas kesadaran secara hakiki bahwa sesungguhnya kita sedang berinteraksi secara langsung dengan Allah dan Allah menyaksikan atas apa yang kita lakukan. Semoga selain memohon, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita di dalam membaca ataupun melantunkannya. Semoga Allah berikan pula kemudahan bagi kita untuk dapat menyelami, memaknai setiap pesan-pesan yang terkandung di dalam setiap huruf kata dan ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Dan semoga Allah berikan pula kesan yang sangat mendalam pada setiap diri sanubari kita semuanya. Seraya berharap semoga semuanya menjadi bagian dari bentuk kecintaan Allah. Allah anugerahkan kepada kita semuanya hikmah, hidayah, dan inayahnya. Dan semoga kita pun diberikan keistiqomahan untuk menjadikannya sebagai petunjuk lentera penerang jalan bagi kita semuanya di dalam menelusuri perjalanan kehidupan ke depan yang boleh jadi sesungguhnya adalah etapa terakhir dalam kehidupan ini. Begitu banyak sudah tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita semuanya. Apakah dalam bentuk kesehatan yang sudah Allah kurangi, ataupun dalam kemampuan-kemampuan yang boleh jadi disadari atau tidak disadari, sudah jauh menurun sebelumnya dari apa yang pernah kita dapati dan kita miliki sebelumnya. Semoga sinyal-sinyal, tanda-tanda yang Allah berikan bagi kita semuanya, Allah hadirkan kesadaran di dalam diri kita semuanya, sehingga kita dapat mengikuti atas apa yang Allah peringatkan bagi kita semuanya, sebagaimana yang selalu kita sampaikan di dalam forum ini, dan termaktub di dalam surah Ali Imran, dalam ayat ke-133 itu. Wasari'um. Allah meminta kita untuk bersegera menggunakan seluruh kemampuan dan kesempatan yang ada pada setiap diri kita semuanya untuk menuju kepada ampunan Allah dan menyongsong surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'um ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin wal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan kehidupan kita ke depan, semoga setiap langkah dan tarikan napas yang kita jalani ke depan senantiasa dalam lindungan rahmat, barakah, dan ridho Allah, sampai dengan tiba batas akhir perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Semoga sebagaimana yang kita harapkan dan kita doakan untuk ayah dan ibu kita setiap saat, kita mendoakan agar ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah dikembalikan dalam keadaan husnul khatimah. Maka bagi kita yang Allah masih berikan kesempatan, kita berjuang terlebih dahulu Bapak dan Ibu untuk masing-masing diri kita sebelum kita berharap doa-doa yang dihantarkan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, sanak dan kerabat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat. Sebelum kita mendapatkan doa ketika kita kembali kepada Allah, maka sebaiknya kita memanfaatkan kesempatan terakhir ini adalah untuk mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita semuanya bersama orang tua dan leluhur kita semuanya, bersama anak dan keturunan kita semuanya,
bersama saudara-saudara dan kerabat kita semuanya, bersama sahabat-sahabat kita semuanya, bersama kaum muslimin dan muslimat semuanya. Semoga kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang Allah berikan anugerah jiwa yang tenang, dan Allah panggil kita menjadi bagian dari kelompok hamba-hamba Allah yang diridhoinya dan Allah tempatkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Bapak dan Ibu senantiasa pula kita sampaikan, kita hantarkan dan sanjungkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Tiada lain kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah berikan pula kemudahan bagi kita semuanya. Allah berikan keistiqomahan dan motivasi yang luar biasa di dalam upaya kita untuk dapat menelusuri perjalanan dan keteladanan kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga di dalam setiap langkah kehidupan serta tarikan nafas yang kita lakukan ketika Allah masih memberikan kesempatan seperti halnya yang kita dapati sekarang ini, semoga Allah hadirkan kadar cinta yang terus bertambah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dengan berbekalkan cinta itulah atas izin dan rahmat Allah kita dapat mengikuti segala keteladanan yang telah diwariskan bagi kita semuanya. Maka pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sekali agar kita bersama-sama dapat menelusuri bagaimana sesungguhnya Rasulullah telah menghadirkan keteladanan, contoh dan himbauan untuk kita semuanya. Tidak hanya di dalam kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, namun Rasulullah pun menyampaikan kepada kita bagaimana sepatutnya akhlak seorang muslim ataupun muslimah itu kepada tetangganya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menyampaikan pesan-pesannya di dalam menyampaikan tuntunan bagaimana sepatutnya sikap kita di dalam berhubungan dengan tetangga dan orang-orang yang berada di seputar kita semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah sholat sepanjang malam, puasa sepanjang hari, beribadah dan bersedekah, tapi dia menyakiti tetangganya dengan ucapannya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tiada kebaikan baginya, dia akan menjadi penghuni neraka." Mereka berkata, "Dan si fulan atau fulanah tidak pernah meninggalkan sholat wajib, bersedekah dengan susu yang telah dikeringkan, dan dia tidak pernah menyakiti tetangganya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan jawabannya, dia termasuk penghuni surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan bahkan pada sisi yang lain kita bisa mendapati bahwa bagaimana Rasulullah menyampaikan agar kita berhati-hati di dalam menyikapi tetangga-tetangga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tetangga yang jahat sebagai orang yang mandul, seperti dalam sabdanya. Ada 3 golongan manusia yang mandul. Seorang pemimpin yang apabila engkau berbuat baik kepadanya, dia tidak berterima kasih kepadamu. Dan jika engkau berbuat jahat atau salah kepadanya, dia tidak akan memaafkanmu. Tetangga yang jahat, yang apabila dia melihat kebaikan, dia menguburnya. Dan apabila dia melihat keburukan, dia pun menyebarkannya. Dan istri yang apabila engkau berada di sisinya, dia menyakiti hatimu. Dan apabila engkau jauh darinya, dia mengkhianatimu. Maka inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati setelah Rasulullah menyampaikan peringatan mengenai kehati-hatian, jangan sampai kita berbuat tidak baik kepada tetangga tersebut. Maka Rasulullah pun menyampaikan himbauan-himbauan kepada kita semuanya untuk berbuat baik kepada mereka. Dikarenakan Rasulullah menjaga agar jangan sampai kita menjadi bagian yang menyesal kelak dalam kehidupan akhirat ketika kita mendapatkan pengaduan daripada tetangga-tetangga yang tidak mendapatkan amalan-amalan kebaikan dari kita sepanjang kita bertetangga dengan mereka. Rasulullah SAW menyampaikan tentang keberadaan hal yang demikian. Berapa banyak manusia yang bergantung pada tetangganya pada hari kiamat, seraya berkata, "Wahai Tuhanku,
tetanggaku ini menutup pintu bagi diriku dan enggan memberikan kebaikan untukku. Maka itulah salah satu bentuk aduan yang akan disampaikan dalam kehidupan akhirat nanti. Maka kita pun mendapati pula bahwa bagaimana Rasulullah SAW pun menyampaikan dalam sabda lainnya. Seorang mukmin yang satu dengan yang lainnya ibarat sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Dan juga Rasulullah SAW menggambarkan untuk kita semuanya bagaimana sepatutnya hubungan antara seorang muslim dengan muslim lainnya, ataupun seorang muslimah dengan muslimah lainnya, ataupun dengan skala yang radius yang lebih luas lagi. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kecintaan, kasih sayang dan solidaritas mereka ibarat tubuh yang satu. Jika ada salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya pun akan merasa sakit dan demam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang kita dapati melalui pesan-pesan Rasulullah SAW pada pagi hari ini, jangan terpaku kita hanya dengan amalan vertikal kita semata, namun kita harus menyeimbangkannya. Bagaimana sesungguhnya buah dan manisnya ibadah vertikal itu akan menghadirkan pula manisnya hubungan horizontal kita di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk melaksanakan segala keteladanan dan sunnah dari Rasulullah SAW, dan semoga dengan itu kita benar-benar akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dalam perjalanan kehidupan di dunia dan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita sampaikan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak ada satupun ucapan salawat dan salam yang kita sampaikan sepenuh hati, melainkan akan sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, tanpa terasa perjalanan kehidupan kita telah mengantarkan kini kita di dalam episode perjalanan kehidupan kita, di mana kita tidak lagi hanya sekedar menjadi orang tua daripada anak-anak putra atau putri kita. Boleh jadi sebagian besar dari kita kini telah menjadi kakek dan nenek pula dari cucu-cucu kita semuanya. Maka sesungguhnya apa yang kita alami dan kita jalani dalam kehidupan ini, bahagia ataupun nestapa dalam kehidupan ini, terutama dalam kaitan hubungan antara orang tua ataupun dengan anak dan keturunan kita semuanya, maka kini kita bisa merasakan bahwa bagaimana sesungguhnya apa yang kita rasakan sekarang ini, boleh jadi itulah yang dirasakan oleh ayah dan ibu kita ketika kita masih bersama-sama mereka dahulu. Maka saya yakin bahwa dengan sepenuh hati kita menyadari kini bahwa sesungguhnya betapa sedikitnya atas apa yang telah kita lakukan kepada ayah dan ibu kita sepanjang perjalanan kehidupan dalam kebersamaan bersama kita semuanya. Dan boleh jadi sebagaimana halnya saya pun merasakan hal itu, begitu banyak sesungguhnya kesalahan yang telah kita lakukan kepada mereka. Boleh jadi ketika itu tanpa kita ketahui menetes air mata mereka atas apa yang telah kita lakukan, atau boleh jadi sesuatu yang kita ucapkan ataupun sikap dan perilaku kita di dalam hubungan kita dengan saudara-saudari kita yang merupakan putra ataupun putri daripada ayah dan ibu kita. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya bagaimana setiap amalan yang dilakukan oleh setiap putra-putri akan terus terhantarkan kepada apa yang didapati oleh ayah dan ibu kita di dalam alam kuburnya. Maka tentunya Bapak dan Ibu ketika kita menyadari amalan-amalan apa sesungguhnya
yang insya Allah akan membuat mereka bahagia, dan amalan-amalan apa yang bisa membuat mereka menjadi bersedih hati karenanya. Dan bukankah kita menyadari setiap kebaikan yang kita lakukan akan terhantarkan pula menjadi pahala, menjadi amal bagi ayah dan ibu kita. Begitupun kalau misalnya dalam perjalanan kehidupan kita sekarang ini masih melakukan perbuatan dosa, maka sesungguhnya betapa malunya mereka bahwa mereka memiliki anak-anak yang apabila sampai dengan usia seperti sekarang ini masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah dan tidak membuat mereka bangga dan bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap pagi bersama-sama kita hantarkan kembali doa kita untuk ayah dan ibu kita semuanya. Semoga ayah dan ibu kita yang sudah kembali kepada Allah, Allah hantarkan kebahagiaan hakiki buat mereka dengan Allah menerima seluruh amalnya, Allah ridhoi, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan alam kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka, cahaya yang indah. Dan kemudian hanya kebahagiaan tiada tara dari taman-taman surga yang Allah hadirkan. Sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu yang kita rindukan dan kita cintai di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita yang betapa bahagianya, kepada bapak dan ibu para peserta ngaji bareng online ini yang masih mendapati ayah dan ibu ataupun salah satu di antara mereka bersamanya. Tanyakanlah kepada kami-kami yang telah ditinggalkan oleh ayah dan ibu. Maka tiada lain yang bisa kami hantarkan dan sampaikan kepada bapak dan ibu yang masih memiliki orang tua saat ini. Lakukanlah yang terbaik, semaksimal mungkin. The best effort apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Karena sejatinya, setiap kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua itu adalah sesungguhnya Allah membukakan pintu kebaikan dan kebahagiaan untuk kita semuanya. Dan kita meyakini setiap perintah Allah kepada kita, bahkan semakin berat kita melaksanakan perintah itu, namun kita berjuang untuk melaksanakannya, maka sesungguhnya itulah telaga kebahagiaan tiada tara bagi kita semuanya. Maka maha benar Allah yang ketika menyampaikan, in ahsantum li anfusikum. Itu adalah merupakan janji Allah, bahwa apabila kita berbuat baik, maka sesungguhnya hakikat daripada kebaikan yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri. Maka kita berlindung kepada Allah, semoga jangan sampai kita melakukan yang sebaliknya. Dikarenakan setiap keburukan itu pun, na'udzubillah, akan berpulang kepada diri kita sendiri. Dan bersama-sama kita mendoakan pada pagi hari ini dengan sepenuh hati kita semuanya. Semoga melalui doa yang kita hantarkan secara bersama-sama Allah hadirkan kebahagiaan bagi ayah dan ibu kita. Bukan hanya doa dari kita, putra ataupun putrinya, namun sahabat-sahabat kita semuanya yang berada dalam forum ini. Semoga izin Allah, betapa mudahnya bagi Allah ketika Allah himpun semua doa-doa ini dan menjadi kado yang terbaik bagi seluruh ayah dan ibu kita yang berada dalam forum ini. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin ya rabbal alamin. Semoga atas apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dengan menyampaikan doa untuk ayah dan ibu kita, Allah jadikan salah satu elemen yang membuat kita mampu dan tegar berhadapan dengan ayah dan ibu kita ketika nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tuntunan Rasulullah SAW begitu banyaknya mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita berinteraksi. Hablum minan nas. Maka di antara cara yang bisa kita lakukan adalah dengan saling doa mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Berat rasanya hidup ini kalau misalnya kita atasi sendiri, kita hadapi sendiri. Namun ketika kita yakin bahwa ada saudara-saudara kita yang peduli kepada kita, dan kepedulian utama itu adalah melalui doa yang kita hantarkan. Diam-diam kita doakan saudara ataupun sahabat kita, atau siapapun yang kita cintai, semata-mata karena Allah. Dalam kesendirian kita mendoakan kebaikan untuknya. Dan boleh jadi tanpa diketahuinya.
Maka Rasulullah menyampaikan bahwa para malaikat pun kemudian akan mendoakan untuk siapa saja yang mendoakan itu. Secara khusus pada pagi hari ini Bapak dan Ibu kita mendoakan untuk Ibu Hajah Manila Ella yang akan melaksanakan operasi kataraknya pada pagi hari ini. Terdapat 2 kategori di sana, yaitu untuk mengatasi masalah kelopak matanya dan juga masalah bola matanya sendiri. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran di dalam pelaksanaan operasi ini dan Allah sehat dan sembuhkan. Sehingga semoga Ibu Hajah Manila Ella lebih leluasa lagi dengan menggunakan matanya untuk semakin meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita mendoakan untuk saudara kita yang terus menginspirasi kita semuanya, Ibu Sri Bebasari yang kini masih terus berada dalam perawatan di Rumah Sakit YRC Jakarta. Dan juga kepada Pak Yasmil Anwar, kita merindukan agar beliau bisa hadir leluasa kembali di dalam forum ini. Dan beliau masih dalam tahap pemulihan hingga saat ini. Dan kemudian betapa rindunya kita akan kehadiran mendengar kembali suaranya, kelembutannya, Bapak Ahmad Syarif Puradimaja, namun beliau tidak hadir lagi Bapak dan Ibu di dalam forum ini. Semoga Allah berikan kesehatan kepadanya, Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam baginya, dan semoga hanya keikhlasan, kesabaran, dan bahkan Allah hadirkan kebahagiaan di dalam menerima semua ujian Allah yang Allah berikan kepadanya. Dan begitu pun kepada Ibu Dr. Karmini, sama-sama kita mendoakan pula untuk kesembuhannya. Dan Bapak dan Ibu yang dalam keadaan sakit ataupun saudara kita yang tidak kita ketahui, Pak Gufron, semoga cepat sehat Pak Gufron, sehat kembali. Semoga Allah berikan keikhlasan di dalam menghadapi ujian sakit Pak Gufron, dan Allah sayang sama Pak Gufron. Dan kepada Bapak dan Ibu semuanya, semoga Allah sehatkan, Allah angkat sakitnya, dan Allah jadikan kesabaran dan keikhlasan sebagai cara Allah untuk menggugurkan nanti segala dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa kalau kita bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka Allah akan menambah keberkahan daripada karunia yang telah Allah berikan untuk kita semuanya. Betapa bahagianya kita apabila saudara-saudara kita mendapatkan anugerah kebahagiaan dalam kehidupan ini. Maka itulah sejatinya satu tubuh kita. Apabila saudara kita dalam kesusahan atau permasalahan, kita pun turut merasakannya, berikhtiar membantu dan mendoakannya paling tidak. Dan begitu pun sebaliknya, kita bahagia sekali bahwa hari ini, pada tepatnya pada tanggal 20 kemarin adalah nikmat yang Allah berikan kepada Bapak Dr. Faisal Baraas dan Ibu Endang Triningsih menikmati perjalanan kehidupan rumah tangganya selama 47 tahun. Semoga Allah berikan dan jadikan keluarganya keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah berikan kesehatan yang prima, dan semoga hari-hari ke depan dilalui dengan semakin dibukakan pintu rahmat, barokah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Pak Faisal sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu para peserta. Semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran, kebahagiaan, dan keikhlasan di dalam kita menelusuri perjalanan kehidupan rumah tangga kita semuanya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan pada pagi hari ini pun kita sama-sama mendoakan Bapak dan Ibu betapa bahagianya ketika salah seorang di antara kita bahagia sekali atas kehadiran cucunya. Dan bahkan boleh jadi Bapak dan Ibu kita sudah dimiliki beberapa orang cucu, kita berharap agar ada lagi cucu baru. Saya kira kita berharap demikian. Nah, hal inilah yang dirasakan oleh Ibu Yusnidar atas kelahiran cucu keempatnya, yang bernama Kiara Zahira Rahman, anak ketiga dari putra tercinta beliau, Helmi Rahman dan Ananda Ovidian, pada tanggal 19 Desember. Sama-sama kita mendoakan semoga cucunda dari Ibu Yusnidar menjadi cucu yang solehah, qurrata ayun, menjadi kebanggaan dan kecintaan dari keluarganya, dan semoga menjadi hamba Allah yang solehah, bertakwa, dan bahkan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pun anak cucu kita semuanya, semoga menjadi anak cucu yang sehat walafiat, yang dirahmati, diberkahi, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Isra atau surah Bani Israel. Begitu banyaknya kesan mendalam yang kita dapati di dalam kita menelusuri ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Isra ini. Allah persiapkan kita sebelum kita memasuki surah berikutnya, surah ke-18, surah Al-Kahfi. Maka pada pagi hari ini semoga melalui 2 ayat terakhir ini, Allah berikan kesesamaan dan Allah berikan kesan mendalam. Dan semoga menjadi pengikat simpul daripada ayat-ayat yang telah kita telusuri sebelumnya. Dan pada hari beranda hari ini, Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan hadir salah seorang, dan saya yakin Bapak dan Ibu sangat mengenal beliau, yaitu sahabat kita semuanya, Icuk Sugiharto. Atas izin dan rahmat Allah, Bapak Ibu, tadi malam saya berjumpa dengan beliau setelah belasan tahun tidak berjumpa lagi dengan beliau. Dan bahwa betapa saya mendapati secara pribadi dalam kehidupannya, bukan hanya seorang atlet yang telah membanggakan dan mengharumkan nama bangsa dalam percaturan internasional, tetapi juga saya mendapati bahwa bagaimana beliau berusaha dan berikhtiar terus mengisi perjalanan kehidupannya, meniti jalan-jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kelancaran untuk beliau pada pagi hari ini, sehingga kita bisa bersilaturahim bersama-sama nanti dengan Pak Icuk Sugiharto, seraya pula kita dapat menyerap butir-butir hikmah yang beliau sampaikan untuk kita semuanya. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, mohon izin saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya, bahwa alhamdulillah kemarin Bapak dan Ibu, pelaksanaan musyawarah nasional pengurus besar Persatuan Panahan Indonesia, yang dimana saya sendiri selama 3 tahun ini diberi amanah sebagai ketua hariannya dengan ketua umumnya adalah Ibu Iliza Sa'aduddin. Kami berdua tidak ada latar belakang olahraga, apalagi olahraga panahan itu, Bapak dan Ibu. Namun satu hal yang saya ikuti dari Ibu Iliza, bahwa ini adalah amanah, dan ini adalah olahraga yang merupakan olahraga sunnah Rasulullah SAW. Dari 3 jenis olahraga sunnah itu, sesungguhnya Bapak dan Ibu, dengan segala keterbatasan, kekurangan, pengalaman, pengetahuan dalam bidang ini, tidak mudah Bapak dan Ibu, terutama pada awal-awal pada tahun pertama di dalam menerima amanah sebagai bagian dari pengurus besar PB Perpani ini. Tidak mudah Bapak dan Ibu. Namun satu hal yang kita yakini adalah bahwa kita sudah bertekad bahwa kita ingin memberikan yang terbaik dari apa yang kita minta. Dan hanya mengikuti satu hal, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Bahwa setelah kita bertekad, kita hanya bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga alhamdulillah Bapak dan Ibu, banyak hal-hal yang signifikan, yang sangat strategis bagi organisasi ini dalam periode yang tidak mudah, 2 tahun diisi dengan pandemi. Namun dalam 3 tahun perjalanan ini Allah hadirkan begitu banyak kemudahan penataan organisasi, dan bahkan Allah berikan hadiah dengan hadirnya Bapak Ibu sekalian perolehan medali-medali emas dalam SEA Games beberapa waktu yang lalu. Sehingga di dalam SEA Games itu tim panahan kita Bapak dan Ibu menjadi juara umum dalam SEA Games itu. Dan tentunya hal ini adalah izin dan rahmat Allah, bahwa betapa terbatasnya yang bisa kita lakukan. Begitupun kemarin Bapak dan Ibu, kami melaksanakan Munas itu. Apalagi dengan adanya 2 kubu Bapak dan Ibu dari 2 calon yang muncul itu. Betapa sesungguhnya suasananya tidaklah suasana seperti apa yang kita dapati seperti sekarang ini. Lumayan Bapak dan Ibu. Namun tiada lain dalam situasi dan kondisi yang demikian, apalagi dalam fenomena sekarang ini dalam munas-munas, di mana kita sering sekali mendapati ada di antara saudara-saudara kita kurang sabar sesungguhnya, dan sangat terbentur kepada orientasi jangka pendeknya, tidak melihat orientasi jangka panjang itu. Namun alhamdulillah atas izin dan rahmat Allah, pada akhirnya semuanya berlangsung dengan sangat mulusnya, sampai dengan kemudian seluruh laporan pertanggungjawaban dari kita semuanya dapat diterima dalam waktu yang sangat cepat dari seluruh peserta Munas, dan kemudian kita pun bisa mengantarkan dengan terpilihnya pengurus yang baru, Ketua Umum PB Perpani itu, yaitu terpilih kemarin dengan suara mayoritas 18 suara dibandingkan 15 suara dari 2 kandidat, yaitu
Arsyad Rashid yang kini mendapatkan amanah sebagai Ketua Umum Kadin, dan kemudian Bapak Agus Joko Pramono yang Wakil Ketua BPK, dan di mana kemarin peserta Munas memilih 18 suara untuk Arsyad Rashid dan kemudian 15 suara untuk Bapak Agus Joko Pramono. Namun suatu hal yang kita syukuri bahwa keduanya berkomitmen untuk berkolaborasi sehingga Pak Arsyad Rashid menjadi ketua umumnya dan kemudian Bapak Agus Joko Pramono bersedia menjadi ketua Dewan Pembinanya. Dan bahkan dalam proses ketika kita berbicara kemarin, bahkan mereka pun bersedia apabila diperkenankan secara hukum untuk menjadikannya sebagai presidium, di mana mereka berbagi Bapak dan Ibu. Namun tentunya aturan dari organisasi tidak menetapkan hal yang demikian, sehingga pada akhirnya ditetapkanlah secara resmi Arsyad Rashid sebagai Ketua Umum PB Perpani 5 tahun ke depan dengan Bapak Agus Joko Pramono sebagai Ketua Dewan Pembinanya. Nah, semoga Bapak dan Ibu sekalian kebersamaan dan keikhlasan untuk bermusyawarah seperti ini dapat menular pula kepada organisasi-organisasi lainnya. Betapa indahnya ketika kita saling memberikan kesempatan antara satu dengan yang lainnya. Dan tentunya semuanya ini saya yakin tidak terlepas dari doa yang telah Bapak dan Ibu hantarkan sebelum kita melaksanakan Munas yang telah terlaksana kemarin dengan baik dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam setiap kebaikannya Allah limpahkan dan anugerahkan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Dan semoga atas apa yang telah kami laksanakan dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada selama 3 tahun kemarin, semoga Allah berikan kemanfaatan dan keberkahan, dan utamanya adalah keridhaan di dalamnya. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, dan insya Allah didampingi oleh Ustadz Mahfuzul Khuluki, semoga Allah mengijabahkan dan meridhoi kita semuanya. Sama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ولم يكن له ولي من الذل وكبره
وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.